to help. Your daddy lives by your side. He just wants to know that you're well. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Pak, perkenalkan kami dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Seni dan Desain, program studi Desain Komunikasi Visual. Jadi tujuannya kami kemari lebih kepada mengerjakan tugas kuliah Pak, mata kuliah tipografi dan identitas visual. Jadi tujuan kami kemari untuk melakukan observasi, sekalian melakukan wawancara mengenai tempat wisata Tanjung Bira ini. Baik Pak, langsung saja. Pertanyaan yang pertama itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akil, Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba. Ya, kalau kita berbicara tempat wisata Tanjung Bira ini yang dikenal dengan Pantai Pasir Putihnya, itu sejak 80-an kalau tidak salah itu sudah dibangun, dan dulu kita kenal dengan nama Kampung Kolang. Baik Pak, untuk pertanyaan yang kedua ini, saya atas nama Mustamar, jabatan Kepala UPP Wisata Khas Tanjung Bira, sekaligus tokoh masyarakat sini, kemudian sekaligus juga terlibat dalam awal perintisan. Jadi begini deh. Tahun 1983 ya, kami di Bira punya organisasi pemuda. Jadi namanya organisasi pemuda Pak Canggu. Pak Canggu itu nama organisasi kami. Nah, di situ setelah kita lihat alamnya Bira di luar itu Kampung Kolam, bahwa bisa dijadikan salah satu tempat rekreasi, itu namanya Kampung Kolam dulu. Akhirnya pada saat itu kami dari selaku organisasi pemuda Bira berinisiatif mengundang itu waktu Kanwil Pariwisata Provinsi, namanya Andi Bakri Tanda Ramang ya itu kami undang itu waktu. Kami undang waktu ke Bira, sekaligus mencanangkan bahwa Kampung Kolang ini bisa dijadikan tempat wisata. Nah, jadi karena nama Kampung Kolang teledor di lidah kita, akhirnya kami ubah. Kami dari pemuda Bira ubah namanya menjadi Pasir Putih. Pasir Putih. Jadi begitu sulitnya deh. Karena itu bagaimana awal kita mempromosikan ini Bira, sehingga Bira bisa dijadikan tempat rekreasi, bukan dulu bahasa dulu ya rekreasi. Iya, rekreasi. Ya, jadi pada saat itu kami bentuk satu kepanitiaan untuk membuat suatu festival. Kami undang waktu Cica Muhtar. Kami undang waktu Cica Muhtar untuk tampil di anjungan di luar. Ini kan jalan masih sempit, lebih 2 meter yang di tengahnya itu. Kami undang ke sini untuk sekaligus bagaimana untuk mencanangkan Bira ini menjadi tempat wisata. Itu juga, jadi kami undang ke sini rekreasi. Sekaligus mengundang Kanwil Pariwisata Provinsi untuk mencanangkan bahwa Bira ini dijadikan tempat wisata. Nah, alhamdulillah setelah tahun 1990 waktu pemerintah mulai menyentuh ini pemerintah mulai terlibat di dalamnya dalam hal pengembangan wisata. Tarik. Iya, itu sudah ada penarikan retribusi, kemudian sudah dibangun juga oleh mes Pemda di ujung sana 2 itu sudah dibangun pada saat itu.
Kemudian tahun 1995 Kabupaten Bulukumba membentuk instansi Dinas Pariwisata. Satu. Pada saat itu di tahun 90 itu masih Dispenda yang kelola, belum ada Dinas Pariwisata. 95 itu dibentuklah Dinas Pariwisata. Bagaimana pengembangan itu Pantai Bira. Biranya. Jadi tokoh yang berjasa untuk yang pertama merintis kawasan wisata Bira itu adalah salah satunya itu Kepala Desa Bira, Pak Berlawa. Kemudian ada namanya Anwar Cece, kemudian Asrusani, kemudian termasuk Rizwan yang Bungalo di sini. Gitu. Jadi kalau tokoh untuk yang merintis itu Pak Desa Bira sekarang. Saya akui dia yang pertama merintis itu Bira. Karena pada saat itu dia ketua organisasi sehingga berjuang keras bagaimana Bira ini dijadikan wisata bahari. Kemudian yang lainnya seperti Pak Susani, kemudian beberapa tokoh yang ada di Bira pada saat itu yang sudah merantau, ya kembali lagi ke sini. Ada yang Samsudi, dia Andi Bahar, semua itu. Dia dosen sekarang di Medan. Itu semua tokoh-tokoh yang merintis Bira dijadikan tempat wisata. Ya, kalau kita membaca dari sejarah memang awalnya adalah untuk pengembangan pariwisata. Ya, cuma memang karena pada saat itu tentu wisata religi ya. Karena kan di Bira ini termasuk daerah yang religius dan di sini ada tokoh agama yang penyiar Islam yang biasa dipanggil dengan Pak Janggo, ya, terkenal dengan. Tentu sejarahnya bagaimana pengembangan pariwisata ini yang tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh barat. Ya, itu komitmen awal. Tapi kan dalam perjalanannya kan mengikuti zaman dan ya akhirnya kita lihat sekarang bahwa banyak yang berubah drastis dari masyarakat sebagai dampak dari pariwisata. Kalau kita berbicara tentang pengembangan kepariwisataan, ya, sekarang ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebenarnya. Yang pertama adalah aksesibilitasnya, kemudian amenitas dan atraksi. 3 komponen ini yang harus disiapkan oleh para wisata dalam hal ini selaku dinas teknis dalam rangka pengembangan kepariwisataan. Kita kenal dengan 3A. Ya. Bagaimana ketiganya ini bisa terpenuhi? Tentu pemerintah harus berani menyiapkan anggaran yang lebih besar supaya ketiga hal itu bisa terpenuhi. Dari sisi pengembangan pariwisata tentunya yang pertama adalah bagaimana perencanaan yang harus kita lakukan. Nah, perencanaan yang dimaksud adalah bagaimana dengan master plan dan DED yang harus disiapkan. Ya, apa fungsi dari master plan itu adalah bagaimana penataannya, bagaimana pengaturannya, dan yang paling penting adalah tidak menimbulkan kesemrautan dan kekumuhan. Itu tujuan utamanya sebenarnya. Ketika perencanaan yang disusun dalam bentuk master plan itu sudah sesuai dengan standar perencanaan yang diatur dalam regulasi, yang paling penting adalah bagaimana membangun infrastruktur di dalam. Karena kita ketahui bahwa dalam satu kawasan ada banyak hal, ada banyak infrastruktur yang harus terbangun. Karena bagaimanapun juga kita harus memperhitungkan kenyamanan pengunjung supaya mereka juga bisa mempromosikan keluar. Itu
itu secara langsung. Tapi kemudian dari sisi lain adalah bagaimana mempromosikan suatu objek. Ya, tentu Dinas Pariwisata membangun satu komunikasi dengan pihak lain yang bisa membantu mempromosikan satu kawasan. Ya, sekarang juga kita kenal dengan media sosial, ada Instagram, ada Facebook, kemudian ada YouTube, ada TikTok. Semua itu kami ramu dalam suatu program promosi untuk mempromosikan objek-objek wisata yang ada di Bulukumba, terutama Bira ini. Ya, jadi sedikit juga saya memberikan informasi bahwa Bira merupakan salah satu tujuan utama wisatawan baik mancanegara maupun lokal, kedua di Sulawesi Selatan setelah Makassar. Ya, dari jumlah pengunjung di Bulukumba pernah mencapai sampai 700.000 pengunjung. Iya, dengan pendapatan PAD hampir 10 miliar dari target 12 miliar. Ya, jadi Bira ini menjadi penghasil PAD yang cukup besar dan berkontribusi banyak dalam peningkatan PAD di Kabupaten Bulukumba. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya. Yang pertama itu adalah pasir putihnya. Jadi pasir putih Tanjung Bira itu dikenal dengan pasir putih yang sangat halus, menyerupai tepung. Itu yang paling orang kenal. Yang kedua adalah di sini kita bisa melihat sunset dan sunrise. Ya, dan yang paling penting lagi di sini juga ada adat istiadatnya, kemudian ada kerajinan alamnya, kerajinan tangan oleh masyarakat tenun, dan di sini juga kita kenal dengan kain Bira. Ya. Baik, mungkin itu saja beberapa pertanyaan dari kami. Sebelumnya terima kasih atas informasi dan terima kasih sudah pula meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Baik Pak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses semua ya. Iya. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Going home, getting headlines, feed internet. I don't wanna talk about the way that it was. Leave America, 2 kids follow her. I don't wanna talk about us doing it first. As it was. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. Shorty said she coming with her breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Go home screaming moolah la, yeah. Shorty said she coming with her breakfast, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come over, yeah, but I don't want no love. I just wanna make the moolah la, yeah, the moolah la. I just wanna make the moolah la. Got 'em all screaming ooh la la, yeah. I don't want no love. You know me, I only think about funds. Me, I'm tryna do my own thing on my ones. I'm sorry, darling, I don't want no hugs. Yeah, yeah, yeah. Had a couple galley try to hold me down, but they ain't my queen, they can't take my crown. They tried to claim it, I lost and found, but I only got love for the peas and the pounds. Yeah, yeah, yeah.
I love being paid. I don't want you, no, I don't want bait. Tryna get my funds up in numerous way. Couldn't give a damn what a nigga gotta say. Your loving, so don't tell me nothing. Oh, you think I'm bluffing when I say no coffee. Shorty said she coming with her brethren, cause she saw a young nigga pull up in the Rover. Now she said she wanna come